kondisi di desa kehidupan banyakkan pertanian. Bisa dilihat hamparan sawah cukup luas. Pohon kelapa itu di sini banyak disadap dibuat jadi gula merah. Itu kondisi masyarakat Desa Sudimulyo. Jadi pekerjaannya mayoritas bertani sambil menyadap pohon kelapa jadikan gula merah. Kemudian tentunya kondisi infrastruktur dan sarana prasarana sangat sederhana karena waktu itu desa sangat kesulitan mencari sumber dana. Itu kondisinya, ya, jalan-jalan ya rusak, masih banyak yang tanah, bangunan-bangunan pemerintahan desa juga masih sangat sederhana. Kemudian saya jadi kepala desa tahun 2007 masuk. Nah, kebetulan saya masuk itu tahun 2007 itu mulai ada ADD, alokasi dana desa, dan saya masuk kalau desa ada. Nah, maka dari situ setelah saya jadi kepala desa tentunya kita merancang RPJMdes ya bersama warga. Setelah itu tentunya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pelan-pelan tentunya ya, dengan kita cari channeling ke pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kondisinya sampai tahun ini, saya ini berarti ketiga periodenya ini terakhir. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, mungkin cerita-cerita ya tadi ditanyakan yang 2020 ya. Tahun 2020 itu kita ada pandemi COVID, sehingga ada perubahan anggaran belanja desa yang tadinya orientasi ke sarana prasarana dan infrastruktur itu direkomposin menjadi pencegahan COVID, wabil khusus BLT dana desa. Dana desa waktu itu Sidomulyo itu ada 111 penerima BLT dana desa pada tahun 2020. Nah, adapun yang kami di luar itu yang bisa kami laksanakan adalah infrastruktur jalan ya, cuman beberapa titik, ada dua titik. Kemudian juga kita membangun desa digital itu pada 2021. Nah, desa digital di sini kami pasang beberapa CCTV di luar jalan, perempatan, dan juga kita bangun comment center. Nah, kemudian juga aplikasi surat menyurat secara online. Nah, tetapi aplikasi surat menyurat ini kita gunakan karena tahun ini baru akan kita gunakan aplikasi online-nya itu. Tapi untuk sarana prasarananya sudah 2020. Nah, itu yang kita laksanakan 2020. Nah, kemudian untuk rencana tahun 2021 kita tentunya menyesuaikan dengan Permendes dari kebijakan pemerintah pusat, yang mana kebijakan pemerintah pusat itu untuk dana desa itu ke arah SDGs desa. Jadi pembangunan berkelanjutan. Itu di tingkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua, perekonomian, membangkitkan perekonomian masyarakat. Nah, adapun dan juga BLT dana desa termasuk pencegahan COVID itu masih ada pada tahun 2021. Nah, untuk pencegahan COVID kita masih ada program pencegahan COVID. Kita pembaharuan kaitan dengan
relawan gugus tugas ya untuk mengaktifkan kembali gitu, karena kemarin agak nyantai gitu ya. Tahun ini diaktifkan kembali untuk gugus tugas, dan kebetulan di desa ada sebuah kegiatan yang biasa terjadi kerumunan kecil tingkatnya, itu susah dibendung, yaitu kaitan dengan hajatan. Nah, maka untuk tahun 2021 kita akan mengadakan pengetatan. Kita gugus tugas tingkat desa kita aktifkan kembali untuk ke lapangan mengecek kesiapan kaitan dengan protokol kesehatan. Di samping kita biasalah penyediaan masker, penyediaan hand sanitizer, terus juga pengukur suhu, itu kita rencana 2021 kita siapkan. Itu kaitan dengan COVID. Adapun untuk BLT dana desa masih ada, cuman sekarang ada pengurangan karena waktu itu sejumlah 111 itu untuk BLT dana desa itu termasuk yang masyarakat miskin belum terdaftar, dan juga ada masyarakat yang kena dampak COVID, artinya itu yang usahanya kena dampak COVID. Dan sekarang sudah berjalan itu artinya yang biasa jualan mendukung pariwisata sudah berjalan, kemudian yang biasa di hiburan hajatan sudah berjalan, kemudian yang pedagang keliling sudah mulai. Nah itu ada pengurangan itu, dan rencana pada tahun 2021 itu sebanyak 50 KPM itu untuk BLT dana desa, dan kita siapkan untuk 12 bulan 1 tahun ya, mulai Januari ya sampai Desember. Itu kesiapan kita, jumlahnya adalah 300.000 per bulan ya selama 1 tahun, dan KPM-nya 50, jadi sekitar 180 jutaan kita siapkan itu untuk BLT dana desa. Nah kemudian infrastruktur juga kita masih berjalan, karena memang masih ada titik-titik jalan yang memang sudah rusak kembali, dan kemudian memang ada yang jalan-jalan yang masuk ke dalam yang belum terbangun. Itu tuntutan warga ya. Tentunya kita juga masih ada pelaksanaan infrastruktur, dan juga PKT ya, PKT itu padat karya tunai. Nah ini dalam rangka menambah penghasilan masyarakat yang kena dampak COVID ini, maka tahun ini juga ada padat karya tunai untuk beberapa titik. Nah, kemudian juga kita penguatan perekonomian melalui BUMDes. Jadi kita akan menambah permodalan BUMDes ya, penguatan BUMDes dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat. Kemudian juga kaitan dengan tadi saya sampaikan pada tahun 2020 ada pembangunan desa digital. Nah kita ini juga kita lanjutkan, karena di sini ada satu wilayah yang jauh, yaitu di dusun Pasikorek. Kebetulan jaringannya belum terpasang di sana. Jaringan di sana belum terpasang, maka tahun ini dilanjutkan untuk di wilayah Pasikorek. Jadi kaitan dengan desa digital ini, Mas, ini penekanannya terhadap pelayanan masyarakat ya. Jadi surat online, dan kemudian kita juga bangun jaringan lokal desa. Jadi kita bentang kabel fiber optik sepanjang jalan protokol ini, dan juga nanti tadi di Pasikorek kan jauh nih, terhalang oleh perum perhutani, maka kita akan bangun juga di sana jaringan lokalnya, dan nanti kita kaitan dengan jaringan internetnya untuk wilayah sana akan kita pasang tower kecil untuk ngirim sinyal internet ke wilayah dusun Pasikorek namanya. Insya Allah lah pada tahun 2021 ini paling lambat pertengahan tahun paling lambatnya itu udah kita laksanakan. Jadi bisa melalui Android. Ya, Android masyarakat bisa ngedownload nanti aplikasinya ya, nanti membuat permintaan surat apa dari sana, dan nanti akan terkirimkan ke operator di sini.
dan nanti ada pemberitahuan. Nah, kemudian bagi warga masyarakat yang tidak memiliki Android, nanti kita juga pasang semacam anjungan pelayanan ya masyarakat APM. Jadi masyarakat bisa dari APM itu untuk membuat, karena akan ditaruh semacam layar kecil atau slim gitu kan, nanti bisa buat dari situ. Untuk warga yang tidak memiliki Android. Kaitan dengan IT-nya untuk SDM-nya ya. Kalau SDM-nya kita untuk aplikasi kita kebetulan yang buat orang Pangandaran. Jadi kita menggunakan ahli dari Pangandaran, dan untuk jaringan itu bahkan orang Sidomulyo. Dan kalau mainnya di desa itu operatornya itu kan tinggal mengoperasikan saja. Wisata di Sidomulyo kalau wisata alam itu sebetulnya ada di dusun itu, dusun Pasikoret itu ada gua-gua ya, ada gua-gua, bahkan gua itu ada air dalamnya. Cuman persoalannya adalah itu milik warga, makanya ya kita sih punya rencana ya, punya gagasan ke depan bagaimana warga itu sebagai subjek nanti akan dipadukan dengan BUMDes gitu kan, sehingga di situ karena itu pemilik lahannya tentu kita akan mengkonsep bagaimana ada pembagian hasil lah gitu kan, namanya BUMDes yang ngurusin, ini pemilik lahannya, nanti ada ada pembagian hasil, itu rencana akan ada pengembangan ke sana. Cuman kita memang belum melaksanakan duduk bersama dengan warganya gitu kan. Nah ini kedepannya kita akan mencoba ke sana, tapi untuk tahun 2021 belum. Mungkin 2022 ke sana lah kita masuk ke